Salam damai semua sahabat-sahabat Katolik. Nah, kali ini kita akan membahaskan tentang salib ajaib gereja Santo Marcellus. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru mengikuti channel ini, sila tekan dahulu butang subscribe di channel YouTube ini agar sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video rohani yang terbaru. Saudara terkasih, sebuah salib yang dikenali sebagai salib ajaib gereja Santo Marcellus yang berada di gereja Santo Marcellus Arcorso, Roma, baru-baru ini seperti yang kita ketahui telah diturunkan dari taktanya dan bergegas dipindahkan sementara ke lapangan Santo Petrus sehingga dapat dihadirkan untuk upacara berkat Paus Urbi et Orbi. Pada malam upacara berkat Paus Urbi et Orbi, kita sempat melihat Paus Fransiskus berjalan menuju ke pintu gerbang Basilika Santo Petrus di mana salib ajaib tersebut diletakkan berdiri kuku di situ, dan Paus Fransiskus kelihatan sedang berdoa kusyuk di bawah kaki salib Yesus memohon pertolongan agar Tuhan segera membebaskan kota Roma, negara Italia, dan seluruh dunia dari wabah COVID-19 yang mematikan ini. Nah, mungkin kita tertanya-tanya tentang apakah keistimewaannya salib ajaib Santo Marcellus ini ataupun sejarah di sebaliknya. Untuk itu, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah gereja Santo Marcellus ini. Gereja Santo Marcellus, tempat salib ajaib ditaktakan, pertama kali dibangunkan pada abad keempat Masehi, yang mana bangunan ini disponsori oleh Paus Marcellus, pemimpin gereja Katolik dan uskup Roma ketika itu, yang kemudiannya mati sebagai martir di bawah pemerintahan kejam Kaisar Romawi Maxentius. Dikisahkan bahwa Paus Marcellus disiksa dengan melakukan pekerjaan yang berat sampai ia meninggal akibat kelelahan. Jasad Paus Santo Marcellus masih disimpan di gereja ini sehingga hari ini. Gereja ini kemudiannya diberikan nama pelindung Gereja Santo Marcellus setelah Paus Marcellus diangkat sebagai orang kudus dalam gereja Katolik. Berkenaan dengan salib ajaib Yesus di gereja Santo Marcellus pula, sebenarnya salib ini dihormati sebagai mukjizat oleh orang-orang Roma karena salib tersebut menjadi satu-satunya barang religius yang terselamat dan tidak terbakar oleh kebakaran api besar yang memusnahkan gereja ketika itu pada 23 Mei 1519. Diceritakan juga bahwa salib itu bahkan selamat tanpa cacat ataupun kerusakan akibat nyalaan api besar ketika itu. Salib itu ditemukan keesokan paginya oleh orang-orang yang datang untuk menyaksikan pemandangan tragis itu. Apa yang aneh dan mengejutkan mereka ialah mereka menemukan sebuah salib yang dibuat daripada kayu masih utuh tergantung di atas altar utama, tidak tersentuh oleh api, dengan sebuah lampu minyak kecil masih menyala di kakinya. Setelah peristiwa mujizat itu, komuniti umat saleh dan taat berinisiatif berkumpul setiap hari Jumat, berdoa sambil menyalakan lampu di bawah kaki salib Yesus. Itulah mujizat Tuhan Yesus. Gereja yang terbakar tersebut kemudiannya dibangun kembali dalam tahun yang sama atas perintah Paus Leo ke-10. Setelah peristiwa kejadian kebakaran itu, kurang dari 3 tahun, kota Roma telah dilanda penyakit wabah hitam, yakni Great Death. Atas permintaan umat Katolik Roma ketika itu, salib ajaib itu diambil dan diarak dalam sebuah prosesi bermula dari biara hamba Maria di Via del Corso menuju ke lapangan Santo Petrus dan berhenti di setiap bagian kota Roma. Prosesi itu berlangsung selama 16 hari dari tanggal 4 hari bulan hingga 20
hari bulan Ogos 1522. Setelah itu, selepas salib itu dikembalikan ke gereja Santo Marcellus al Corso, mujizat pun terjadi bahwa wabah penyakit yang mematikan di seluruh kota Roma itu pun berakhir. Sejak tahun 1650, salib ajaib ini selalu diprosesikan ke lapangan Santo Petrus pada setiap tahun suci Roma yang diselenggarakan sekitar setiap 50 tahun sekali, yang dikenali sebagai Tahun Jubili Agung. Di salib ajaib tersebut juga ada diukir nama-nama setiap paus yang menyaksikan prosesi Tahun Jubili Agung tersebut. Nama terakhir yang terukir pada salib ajaib tersebut ialah nama Paus Santo Yohanes Paulus II, yang mana di depan salib ajaib inilah Paus Santo Yohanes Paulus II memeluk salib tersebut sewaktu merayakan Hari Pengampunan Sedunia pada masa Jubili Agung tahun 2000. Paus Fransiskus juga berdoa di hadapan salib ajaib itu pada 15 Mac 2020 memohon pertolongan Tuhan agar segera membebaskan kita dari virus corona yang mematikan itu di seluruh dunia. Nah, saudara terkasih, demikianlah tadi penceritaan berkenaan dengan salib ajaib gereja Santo Marcellus. Semoga ia bermanfaat bagi kita semua. Kepada mereka yang masih baru saja mengikuti channel Sahabat Katolik ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, dan sila berikan komentar ataupun pendapat Anda di bawah. Sampai kita ketemu lagi di video rohani yang selanjutnya. Sekian saja dahulu dari channel Sahabat Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua.